Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat Matematika, pembahasan kali ini adalah tentang persamaan garis lurus untuk subbahasan gradien sebagai bahan untuk pembelajaran jarak jauh kelas 8 pertemuan ke-9. Pertama yang akan kita pelajari adalah apakah itu gradien garis. Sobat Matematika bisa cermati pada gambar. Di situ ada garis AB, ada garis CD, dan ada garis EF. Untuk garis AB miring ke kanan, sedangkan garis CD mendatar dan garis EF miring ke kiri. Penyebab perbedaan kemiringan garis itu adalah yang dinamakan gradien garis. Jadi gradien garis dapat diartikan sebagai kemiringan garis. Dalam penulisannya, gradien garis nanti dilambangkan dengan menggunakan huruf M, yaitu huruf kecil. Sobat Matematika, gradien garis dengan menggunakan gambar. Di sana ada nampak titik A, B, dan C. Sobat Matematika bisa cermati untuk garis AB. Nah, dalam garis AB ini dari A ke B bisa langsung melalui garis AB tersebut, namun dapat pula melalui dari A menuju C, kemudian dari C menuju B. Dalam hal ini dari A ke C itu dimisalkan sejauh P satuan, dan dari C ke B dimisalkan dengan Q satuan. Dari sini bisa dikatakan bahwa kemiringan garis AB atau gradien garis AB adalah plus P per plus Q, disederhanakan jadi P per Q. Bagaimana kalau gambar yang kedua? Dalam hal ini adalah BA. Nah, dari B menuju A itu bisa langsung melalui garis BA tersebut, tapi dapat juga melalui B ke D terlebih dahulu sejauh negatif P, kemudian dari D ke A yaitu ke arah kiri sejauh negatif Q. Dengan demikian gradien garis BA dapat dinyatakan dalam negatif P per negatif Q, yaitu jalur yang dilalui tadi dari B ke D dilanjutkan D ke A. Kalau disederhanakan menjadi P per Q. Nah, dari penggambaran dua kemiringan garis tersebut atau gradien garis dapat dikatakan bahwa kemiringan garis AB dan kemiringan garis BA adalah sama, berarti miringnya sama-sama ke kanan, berarti gradien kedua garis AB dan BA itu adalah sama. Nah, sebagai catatannya, arah garis ke atas dan ke kanan bertanda positif. Sobat Matematika bisa cermati dari A ke C itu plus P, kemudian dari C ke B itu adalah plus Q. Demikian juga kalau yang dari B ke A ini berarti arah ke bawah itu adalah negatif P, arah ke kiri adalah negatif Q. Jadi Sobat Matematika, ketika menentukan gradien garis dengan gambar, Sobat Matematika bisa cermati arah garis alternatif itu ke atas atau ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya adalah gradien garis pada bidang koordinat. Dalam hal ini titik P itu adalah per koordinat 1,1, sedangkan yang Q itu adalah 7,5.
Proses untuk mengarah dari P ke H itu berarti P ke arah atas dulu sejauh 4 satuan, dilanjutkan ke kanan sejauh 6 satuan. Berarti gradien garis PH berdasarkan ketentuan sebelumnya adalah 4/6. Dari 4 itu plus 4, 6 itu plus 6, disederhanakan menjadi 2/3. Namun ketika menentukan gradien garis PG, dapat pula sobat matematika cermati, di situ di pertengahan garis PG ada titik R. Kemudian dari R ini kalau menuju ke Q itu berarti ke atas. Ini ya, yang bergaris merah 2 satuan, kemudian dilanjutkan ke kanan ya. Ini yang ke kanan adalah 3 satuan. Dari sini berarti gradien garis RH adalah 2/3. Sobat matematika bisa cermati. Nah, karena garis RH dan PH itu adalah sama, maka gradien garis PH boleh ditentukan dengan cara menentukan gradien garis RG. Jadi ketika ingin menentukan berapa gradien garis PG, sobat matematika bisa menggunakan atau menentukan gradien garis RG, karena PG dan RG itu adalah berhimpit atau garisnya sama. Kita lanjutkan gradien garis dengan menggunakan rumus sobat matematika. Cermati di sini garis PG, koordinat P itu adalah 6,2, sedangkan koordinat G adalah 2,5. Nah, dari P ke G itu bisa melalui jalur alternatif ke atas 3 satuan, kemudian dilanjutkan ke kiri 4 satuan. Karena ke atas 3 satuan berarti plus 3, sementara ke kiri 4 satuan adalah negatif 4. Nah, plus 3 ini ternyata dengan membandingkan koordinat P dan koordinat Q, plus 3 itu diperoleh dari 5 dikurangi 2, yaitu ordinat atau koordinat yang di belakang ini yang dikurangkan. Sementara untuk yang negatif 4 itu diperoleh dari 2 dikurangi 6. Sobat matematika, ketika mengurangkan ini, sobat matematika harus berdasarkan urutannya. Kalau memang yang pertama itu adalah belakang dikurangi belakang, yaitu 5 dikurangi 2, untuk yang depan berarti ya harus 2 dikurangi 6, jangan dibalik 6 dikurangi 2, itu tidak konsisten. Nah, dari sini bisa kita katakan bahwa gradien garis PG itu adalah plus 3/4 sama dengan negatif 5 dikurangi 2 per 2 dikurangi 6 sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Mungkin sobat matematika bertanya, Y2, Y1, X2, X1 itu dari mana sih? Nah, ini sobat matematika, gradien garis PG itu adalah negatif 3/4, kemudian koordinat P. Nah, ini dari sini nampak bahwa X1 itu dimisalkan pengganti untuk 6, sedangkan Y1 adalah 2 dari titik P, sedangkan yang X2 Y2 itu diperoleh dari yang Q, berarti X2 nya itu adalah 2, sedangkan Y2 itu adalah 5. Nah, dari penjelasan ini sobat matematika, pertanyaan tadi akan terjawab. Jadi Y2, Y1, X2, X1 itu diperoleh dari mana? Ternyata dari koordinat titik P dan Q. Nah, sekarang berdasarkan penjelasan itu, kalau rumus gradien garis, jika ada garis AB, maka gradiennya bisa dinyatakan MAB berarti Y2 dikurangi Y1 yang belakang ini dikurangkan per X2 dikurangi X1 yang depan. Atau boleh juga dibalik, berarti
Y1 dikurangi Y2, ingat arahnya ini Y1 ke Y2, yang depan harus X1 dikurangi X2. Jadi ketika nanti ingin menentukan rumus gradien garis dengan rumus, sobat matematika bisa dilakukan belakang kurangi belakang, depan kurangi depan. Kita lanjutkan sebagai contoh. Di sini ada titik D dan titik E. Titik D itu ternyata berkoordinat 5,1, sedangkan E nya itu adalah negatif 2,6. Nah, koordinat garis DE dengan menggunakan rumus dapat dituliskan belakang dikurangi belakang berarti 6 dikurangi 1 per negatif 2 dikurangi 5, berarti 5 per min 7 sama dengan negatif 5 per 7. Namun dapat pula dilakukan dengan cara menentukan gradien garis DE, yaitu yang 1 dikurangi 6, berarti yang ini 1 dikurangi 6 dibagi 5 dikurangi negatif 2, berarti negatif 5 per 7 sama dengan negatif 5 per 7. Hasil ini adalah sama. Kemudian bagaimana kita menentukan gradien garis jika persamaan garisnya sudah ditentukan? Nah, dalam hal ini dipisahkan ada persamaan garis implisit dan garis eksplisit. Persamaan garis implisit itu berbentuk Y sama dengan MX plus B. Dengan memperhatikan persamaan garis Y sama dengan MX plus B, maka dengan mudah sobat matematika bisa menemukan gradien garis Y sama dengan MX plus B, yaitu koefisien dari X. Nah, ini sobat matematika cermati. M ini adalah gradien garis Y sama dengan MX plus B tersebut. Nah, sebagai contoh sobat matematika bisa cermati di sini, jika ada garis Y sama dengan negatif 6X plus 11 berdasarkan ketentuan sebelumnya, maka gradien garis ini adalah negatif 6. Bagaimana sekarang kalau gradien garis dari persamaan bentuk yang eksplisit? Nah, persamaan garis bentuk eksplisit itu seperti apa? Sobat matematika bisa cermati di sini. Berbentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis berbentuk eksplisit. Bagaimana kita menentukan persamaan gradien garis AX plus BY plus C sama dengan 0 ini? Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membuat salah satu ruas dalam variabel Y. Nah, sobat matematika cermati di sini antara X, Y dan konstanta itu masih sama-sama ada di ruas kiri. Berarti untuk langkah pertama, salah satu ruas ini boleh di sebelah kiri sama dengan, boleh di sebelah kanan sama dengan, isinya hanya variabel Y. Langkah selanjutnya adalah membuat koefisien Y menjadi 1. Berarti nanti yang BY ini akan menjadi 1Y atau tertulis Y begitu saja. Langkah yang ketiga, dengan cara menentukan pembahasan sebelumnya, maka gradien garis itu adalah koefisien X. Dari langkah 1, 2, dan 3 ini sebenarnya sobat matematika merubah dari bentuk eksplisit ke bentuk implisit. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ya, atau proses mendapatkannya. Nah, di sini AX, BY dan C itu masih sama-sama ada di ruas kiri. Lah, AX dan C itu kita tuliskan di ruas kanan, yaitu dengan cara mengurangkan kedua ruas itu dengan AX dan C, sehingga tertulis BY sama dengan negatif AX dikurangi C, salah satu ruas dalam variabel Y. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua yaitu kedua ruas dibagi dengan B. Tujuannya adalah mengubah koefisien Y ini menjadi 1. Nah, sobat matematika bisa cermati di sini BY, artinya biar menjadi 1Y kedua ruas harus sama-sama dibagi dengan B.
Berarti BY per B sama dengan negatif AX per B dikurangi C per B. Nah, dari sini BY per B itu bisa ditulis Y sama dengan min AX per B, bisa dituliskan negatif A per B X dikurangi C per D. Dari bentuk terakhir ini, sobat matematika bisa cermati bahwa gradien garisnya itu adalah koefisien X tadi, berarti negatif A per B. Nah, ini adalah contohnya. Tentukan gradien garis 2x dikurangi y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini antara 2x, y dan 5 itu masih sama-sama ada di ruas kiri. Berarti dari sini negatif y itu kita tuliskan di ruas kanan dengan cara menambahkan kedua ruas itu dengan y. Akan didapatkan 2x ditambah 5 sama dengan y. Berarti variabel y di ruas tersendiri dan koefisien variabel y sudah sama dengan 1. Dari sini nampak bahwa gradien garis 2x dikurangi y ditambah 5 sama dengan 0 itu gradiennya adalah 2. Dasar dari merubah bentuk eksplisit ke bentuk implisit. Demikian sobat matematika yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.